Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah karangan Syekh Basri bin Haji Bargubi rahimahullah. Nah, ini sekarang kita berada pada judulnya yang terakhir dari kitab ini. Nah, itu mengenal para khulafaur rasyidin, yaitu para pemimpin yang ada setelah Nabi SAW meninggal dunia. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Ma'rifatul khulafa'ir rasyidin, mengenal para khalifah yang rasyid, yang cerdas. Sin soal, man qama binashrid dini ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang mengurus atau orang yang bertanggung jawab di dalam menyebarkan agama Islam setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jim jawab, al-khulafa'ur rasyidun, yaitu para khalifah atau para khulafa'ur rasyidin. Wahum, siapa mereka para khalifah ini? Wahum Abu Bakrin, mereka itu adalah pertama Abu Bakar, wa Umar, yaitu Umar, wa Utsman dan Utsman, wa Ali dan Sayyidina Ali. Pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Nah, inilah 4 khalifah yang sangat berjasa di dalam menyebarkan agama Islam dengan masing-masing kelebihannya. Nah, soal ma khulasatu sirati Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Jadi sekarang ini disimpulkan keempat daripada khalifah ini. Nah, disimpulkan tentang sedikit masa kepemimpinannya beliau. Jadi apa kesimpulan dari sejarah Abu Bakar radhiyallahu anhu? Dia menjawab, huwa awwalu man aslama minar rijal. Dia Abu Bakar itu adalah orang yang pertama kali masuk atau menerima Islam dari golongan laki-laki. Wa ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, irtadda ba'dul Arab, banyaklah murtad. Jadi ada yang banyaklah murtad oleh sebagian orang-orang Arab anil islami, daripada agama Islam. Nah, kenapa banyak yang murtad? Karena dianggap ketika banyak orang yang tidak mau membayar zakat, ya berarti mereka itu ingin menghancurkan pondasi daripada rukun agama Islam. Nah, itulah mungkin kenapa disebut dengan mereka itu murtad. Walaupun mungkin istilah murtad, walaupun mungkin orang yang murtad juga banyak. Memang bukan hanya sekedar dia tidak mau membayar zakat, tetapi banyak mungkin juga yang keluar karena mengira pemimpinnya umat Islam itu sudah tidak ada seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika banyak yang murtad, yang tidak mau membayar zakat, faharabahum, maka Abu Bakar itu memerangi mereka hatta raja'u ilal Islam, hingga mereka yang keluar dari Islam itu bisa kembali kepada agama Islam. Tsumma arsalal juyusha, kemudian setelah itu beliau mengutus tentara-tentara. Kenapa? Di fathi Faris wa Syam, untuk menaklukkan kota Persia atau negeri Persia dan negeri Syam. Wa mata bil Madinati, dan beliau itu meninggal di kota Madinah sanata salasa asyarata, tahun 13 Hijriatan, yaitu 13 Hijriah.
Jadi jaraknya beliau Nabi wafat dengan Abu Bakar itu berarti 2 tahun berarti. Karena Nabi itu meninggal tahun 11. Beliau ini Abu Bakar meninggal tahun 13. Walahu minal umri, dan baginya Abu Bakar daripada umur itu 63 sanatan, 63 tahun. Artinya beliau itu berumur 63 tahun. Wa muddatuh, berarti ini sama umurnya dengan Nabi ketika meninggal. Wa muddatu khilafatihi sanatani, dan periode kepemimpinannya beliau itu sanatani, hanya 2 tahun, wasalah 1 asyurin, dan 3 bulan, watis 1 ayamin, dan 9 hari. 2 tahun 3 bulan 9 hari. Ini masa kepemimpinannya Abu Bakar, 2 tahun 3 bulan dan 9 hari. Lanjut, ma khulasatu sirati Umar bin Khattab. Apa kesimpulan dari sejarah kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Jim jawab, kana ahsanan nasi siratan wa adlan. Beliau ini itu Umar ini adalah sebagus-bagus manusia, sebagus-bagus kisah dan keadilannya lah gitu. Ini bukan berarti beliau yang paling adil atau paling bagus kisahnya. Tetapi beliau ini memang kisahnya bagus dan dipenuhi dengan keadilan. Wa huwa awwalu man summiya bi amiril mu'minin. Dia Umar ini orang yang pertama kali diberikan nama dengan Amirul Mu'minin. Wa dan dia Umar itu wadi'ut tarikhil hijri, yang meletakkan pondasi dibentuknya penanggalan di dalam agama Islam yang disebut dengan tahun Hijriah. Jadi kalau beliau tidak memberikan kita penanggalan ini, ya mungkin saja kita akan melanjutkan kebiasaan sebelum-sebelumnya, yaitu menandai tahun dengan peristiwa-peristiwa penting. Misalnya tahun gajah misalnya. Disebut tahun gajah karena peristiwa yang terjadi ketika itu adalah peristiwa penyerangan Abraha, atau peristiwa ketika nanti kisah Utsman yang ketika Amul Huzni, ketika Nabi itu ditimpa 2 kesedihan. Jadi tahun itu dinamakan dengan tahun yang terjadi ketika itu. Tetapi itu sudah berubah ketika Umar radhiyallahu taala anhu memberikan metode untuk menghitung tahun atau memberikan penanggalan. Wa awalu man hafadha 'ala din, dan dialah orang yang pertama kali menjaga agama ini, maksudnya menjaga agama dengan undang-undangnya. Ada undang-undang dibuat. Wahabahu jami'un nasi, dan gemetarlah atau orang-orang menghormati wibawa, semua orang menghormati wibawa dari Umar bin Khattab ini. Jadi semua orang takut kepadanya atau menghormatinya lah gitu, bukan takut. Hatta muluku Faris, hingga raja-raja Persia itu takut, segan kepadanya. Wa qad tamma ala yadihi fathul Iraqi wasyami, dan sempurnalah di tangannya, maksudnya di kekuasaannya beliau, yaitu penaklukan negeri Irak dan negeri Syam. Jadi ketika masanya Umar inilah sempurna penaklukan Irak dan Syam. Berarti masanya Abu Bakar itu masa dibukanya untuk menuju ke sana dan dikuasai pada masa Umar bin Khattab wa ghairihima, dan selain daripada negeri keduanya. Maqad qatalahu Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Jadi yang telah membunuh Umar itu namanya Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi. Wa huwa yusalli al-fajra fil masjidi, ketika itu Umar sedang sholat subuh di masjid. Wa kana umruhu, dan adalah umurnya beliau itu 63 sanatan. Itu
wa kana umruhu 63 sanatan, dan adalah umurnya beliau itu ketika meninggal 63 tahun. Jadi ini menariknya, umur Nabi ketika meninggal 63, umurnya Abu Bakar meninggal 63, umurnya Umar bin Khattab itu juga ketika meninggal 63 tahun, dan ketiganya ini dikuburkan di kubur yang bersebelahan lah gitu, atau berdampingan. Wadufina bil Madinah, dan beliau itu, Umar itu dimakamkan di kota Madinah, bijiwari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sampingnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa muddatu khilafatihi, dan masa lama periode kepemimpinannya beliau itu asyr sinina, itu selama 10 tahun, wasitatu asyhurin, dan 6 bulan, illa yaumaini, kurang dari 2 hari. Jadi 10 tahun 6 bulan kurang 2 hari. Nah, wa huwa tsanil khulafa'ir rasyidin, dan beliau ini adalah khalifah yang kedua. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan tentang Utsman dan Sayyidina Ali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.